kecil yang boleh dibilang di Provinsi Hubei, yaitu kota Wuhan. Jadi bermula dari adanya satu perayaan Imlek, mendekati perayaan Imlek waktu itu, sehingga banyak sekali yang mungkin menyiapkan perayaan itu dengan belanja di pasar seafood, Pak. Gitu. Tetapi kalau kita lihat di sini, sehari-hari yang mereka jual tidak hanya makanan yang lazim kita konsumsi, tetapi beberapa hewan atau jenis makanan yang tidak lazim kita konsumsi pun mereka jual bebas. Di pusat kota Wuhan ini sebenarnya sangat strategis, dia di jantungnya Cina. Jadi dia sangat bisa menghubungkan dengan Shanghai, Beijing maupun Guangzhou. Dan negara-negara atau ibu kota bagian dari provinsi-provinsi ini juga cukup padat penduduknya. Dan kalau kita lihat flashback ke belakang, sebenarnya kasus pertama dilaporkan itu sejak tanggal 8 Desember. Dan kemudian pada tanggal 31 Desember itu sudah ada laporan 27 kasus. Dan waktu itu kita menyebutnya masih Wuhan pneumonia, karena kita masih belum tahu penyebabnya apa. Dan akhirnya, pada tanggal 9 Januari mulai dilaporkan adanya kematian pertama di negeri Cina. Selang 6 atau 5 hari atau mungkin tanggal 13 Januari, baru pertama kali dilaporkan kasus di luar Cina. Dan itu terjadi di Thailand. Sebenarnya kalau bicara virus ini, kita jadi teringat SARS tahun 2002 dan juga MERS tahun 2012. Di mana perantaranya sebenarnya coronavirus ini dari penularannya dia melalui perantara binatang. Bisa kelelawar, bisa unta untuk MERS. Ya. Dan yang menarik untuk COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini, dia penelitian terakhir menunjukkan 96% homolog atau kemiripannya itu dengan terenggiling. Ini yang menarik. Kemudian WHO sepakat menyebut penyakitnya dengan COVID-19 dan penyebabnya atau patogennya virusnya namanya SARS-CoV-2. Nah, sebenarnya apa virus SARS-CoV-2 ini? Sedikit saya jelaskan dalam karakteristiknya, yaitu virus RNA yang jelas. Artinya dia rantainya tunggal. Rantai tunggal ini berbeda dengan DNA, double strain, kalau yang ini RNA, single strain. Apa kekurangannya? Kekurangannya dia mudah menjadi mutasi, tetapi kelebihannya dia mudah diinaktivasi. Maaf ya, tulisannya masih diaktifasi, tapi yang betul ada diinaktivasi. Saya tidak menyebut mati atau hidup, tetapi karena virus ini sebenarnya kan bukan makhluk hidup, sehingga istilahnya aktif dan non-aktif. Kemudian transmisinya bisa melalui kontak maupun droplet, berada di lingkungan juga cukup lama, dan kasusnya pun sudah terjadi transmisi lokal maupun waktu itu awal-awal masih imported, tetapi sekarang belakangan hampir semua di negara maupun di wilayah di Indonesia terjadi kasus transmisi lokal. Karena penyebarannya dari orang ke orang, sehingga beberapa ilmuwan menyebut virus ini termasuk yang super spreader. Nah, kita bicara mutasi, sebelum ke sana kita juga harus tahu tentang komposisi virus itu sendiri. Jadi anatomi virus sendiri ini sangat menarik. Sangat kecil ukurannya, tetapi punya peran dan fungsi yang sangat-sangat bermakna, seperti hanya spike, ini yang kita sering sebut S. Ini fungsinya adalah untuk melekatkan ke reseptor yang ada di host. Dan ini ada ada matrik, ada juga envelope, dan juga ada nukleokapsid. Nah, untuk deteksi, umumnya kita memilih spike dan nukleokapsid karena dianggap paling paling conserve, paling tidak mudah berubah-ubah. Sehingga kalau kita menandai seseorang, yang kita tandai itu misalnya tai lalatnya itu khas sekali karena jarang ditemukan orang lain. Nah, pada virus ini salah satunya adalah spike dan nukleokapsid. PCR pun juga arahnya mendeteksi gen-gen yang ada di sana. Virus ini panjangnya termasuk yang 30.000, hampir mendekati 30.000, jadi sangat panjang, kilobase ya. Ini secara genomnya, saya rasa singkat saja. Nah, yang menarik adalah replikasinya. Dia bisa jadi satu, jadi banyak, dari 1 jadi 1.000, jadi 10.000, dan seterusnya. Itu tergantung dari cara replikasinya. Nah, yang menarik RNA virus ini ibaratnya dia tidak, atau dia hanya satu untai, sehingga dalam menerjemahkan untuk
terjadinya replikasi, pembacanya itu hanya satu deret saja. Beda dengan DNA, sehingga kesalahan pada RNA itu sangat tinggi. Jadi ibaratnya kalau kita analogikan, ada double track kereta api, satu kereta api lewat saja, kita nggak akan bisa mendeteksi mana kesalahannya. Tetapi kalau double track, kanan kiri jalan, itu yang terjadi di DNA, itu saling melengkapi. Oh, tempatmu salah, tempatku juga. Seperti itu. Nah, sedangkan RNA ini tidak ada, sehingga mutasinya sangat tinggi. Penyebarannya bahkan disebut super spreader, karena dari satu orang bisa menularkan tidak hanya ke satu orang, tetapi lebih dari itu. Dan itu terbukti kejadian di Cilacap. Kita dengar ada satu penumpang travel yang bersama dengan pasien positif, 7-7-nya kena. Nah, ini super spreader. Membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit, kontak secara aktif akan terpapar. Bagaimana penularannya? Ini secara singkat, bisa secara air droplet, tetapi pada satu waktu, pada tindakan tertentu, misalnya di rumah sakit, itu bisa bersifat airborne. Di lingkungan bisa cukup bertahan lama. Yang kita perlu waspadai adalah di bahan-bahan yang misalnya di kertas maupun di keramik, itu juga bisa bertahan lama virus itu berada. Kemudian di penelitian yang dilakukan sebelumnya juga menyebutkan perbandingan antara SARS yang 2002 dengan SARS-CoV-2 ini ternyata jauh lebih bertahan lama di lingkungan yang SARS-CoV-2. Pertanyaan pertama, apakah sudah terjadi mutasi pada SARS-CoV-2? Ini yang memicu pertanyaan itu muncul. Karena pada tanggal 23, belum ada seminggu, itu sudah ada publikasi yang menyebut pasien mutasi. Tapi impact-nya, dampaknya ke patogenitasnya bagaimana? Nah, walaupun ini penelitian ini belum di peer review, belum di review ulang, tetapi cukup menggemparkan. Karena sudah ada yang menyebutkan atau mengkaitkan dengan outcome klinisnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Januari titik epicentrum masih di Wuhan. Dan beberapa kasus sudah dilaporkan ada di Australia, kemudian ada di Eropa, di Timur Tengah, bahkan ada di Amerika. Februari, kita bisa lihat di sini bersama, Februari ini sudah mulai Amerika, sudah mulai ada epicentrum baru di Amerika dan di Eropa. Dan puncaknya Maret ini sudah ada 3 setidaknya, Australia, Eropa, dan Amerika. Sedangkan kita amati Wuhan atau Cina, itu sudah mulai mengecil, sudah tidak lagi menjadi epicentrum. Apa dampaknya? Nah, kita bisa lihat, penelitian pada tanggal Januari, pada tanggal 10 itu pertama kali titik puncak terjadinya, apa istilahnya, kita menilai bagaimana karakter virus ini sejak tanggal 10 Januari. Kenapa tanggal 10 Januari? Karena itu pertama kalinya genom virus ini itu bisa dilihat dari secara utuh, full genomnya itu bisa dideteksi secara utuh itu Januari. Sehingga waktu itu masih sering kali kita dengar apakah ini dari ular, apakah ini dari kelelawar, tapi sebenarnya dia termasuk sangat masih berkaitan dekat dengan kelelawar. Hingga Januari seperti ini. Dan ini membedakan kenapa kita menyebutnya SARS-CoV-2. Karena memang secara filogenetik, secara genetik, itu beda dengan MERS, beda dengan SARS-CoV yang sebelumnya. Nah, menarik lagi di bulan Maret 2020, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Tang et al. Dia membagi lagi menjadi tipe L dan tipe S. Ini berdasarkan perubahan genetiknya, kemiripannya. Tipe L dan tipe S ini waktu itu masih dianggap sebagai variasi genetik. Ya. Mau menyebut mutasi masih malu-malu waktu itu. Namun ternyata di bulan April, penelitian Foster dan teman-teman, dia sudah mulai membagi tipe A, tipe B, dan tipe C. Di mana sudah mulai terdeteksi, di mana letak terjadinya mutasi, perubahan itu mempengaruhi yang tadinya asam nukleotida menjadi perubahannya, misalnya ini yang terjadi pada urutan basa 28.144, ini yang leusin menjadi serin misalnya. Atau tipe B ini terjadi perubahan dari glisin menjadi varin. Jadi membacanya sudah berubah. Nah, sehingga Foster dalam penelitiannya di bulan April kemarin itu membagi, dan kita bisa lihat di sini. Cina ini termasuk yang tadi epicentrum awal, itu umumnya adalah tipe B. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang di Eropa, itu ada yang tipe C dan tipe B. Italia yang tingkat kematiannya cukup tinggi, dan penyebarannya paling cepat, itu termasuk tipe C.
Sedangkan di Amerika itu tipe A. Nah, pertanyaannya, Indonesia bagaimana? Sampai detik ini sayangnya Indonesia belum berhasil atau belum melakukan satu publikasi. Ya, saya rasa teman-teman sudah berusaha ke sana, tetapi mungkin belum berusaha untuk dipublikasikan urutan genomnya, lengkapnya itu seperti apa. Apa kepentingannya? Karena kalau kita tahu kelengkapan full genomnya Indonesia, kita paling tidak bisa deteksi apakah ini tipe A, tipe B, atau tipe C. Seperti yang telah diteliti oleh Foster dan teman-teman. Slide selanjutnya ini menjelaskan bagaimana proses mutasi sebenarnya. Karena tadi sudah disampaikan ada tipe yang berbeda. Tapi sejauh mana proses itu bisa terjadi. Jadi yang pertama kalau kita lihat di slide ini, dari satu orang itu bisa menularkan ke populasi. Ya. Maka dari itu pemerintah menekankan jauhi kerumunan, jauhi keramaian. Sehingga yang dikhawatirkan adalah dari satu orang itu bisa menulari ke yang lainnya. Kemudian kalau sudah satu orang ini menulari ke yang lainnya, karena ini virus RNA, secara alami RNA itu replikasinya juga mudah terjadi mutasi, maka dia akan mudah terjadi proses mutasi. Di orang B, setelah ini menulari ke A dan ke B, maka yang kita bisa lihat di sini adalah pada B saja virusnya bisa berubah. Dengan A pun dengan penambahan bisa berubah, padahal tadinya mungkin karakternya urutan genomnya berbeda dengan pasien A dengan pasien B. Begitu juga C, D, dan E. Ini menjelaskan secara singkat bagaimana migrasi, perpindahan penduduk, perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain dengan karakter negara yang berbeda-beda, entah itu iklimnya, entah konsumsi makanannya, itu sangat mempengaruhi virus yang dia bawa. Bisa jadi dari Wuhan akan berbeda dengan yang dia bawa waktu dia di Amerika. Dan itu terbukti. Coba saya akan jelaskan. Ini satu penelitian yang baru 2 hari yang lalu dipublikasikan. Tadi saya sebutkan di sini. Ini contohnya. Kasus pertama di Wuhan itu urutan genomnya masih seperti ini. Yang menarik adalah pada tanggal 26 kasus pertama yang tadi dilaporkan sudah bisa dideteksi secara utuh dibandingkan dengan kasus yang sama-sama di Wuhan pada tanggal 8 Januari itu sudah ada perubahan 1 poin di sini. Kalau kita lihat, ada di urutan 186 itu ada perubahan dibanding dengan pasien pertama yang dideteksi pada tanggal 26. Ini masih dalam satu kota. Bagaimana kalau berbeda kota? Nah, ini menarik. Dengan dibandingkan dengan pasien yang ada di Guangzhou, ternyata sudah berbeda urutan bahasanya. Ada mutasi di situ di urutan yang kita bandingkan dengan yang pertama tadi, ternyata ada 2 letak. Ada di depan, di open reading frame-nya, dan juga di belakang yang letaknya di envelope-nya. Ini berbeda kota, tapi masih satu negara. Nah, data yang lain adalah kejadian jika terbukti terjadi mutasi itu bisa secara silent atau non-silent. Artinya perubahan codon ini akan menghasilkan perubahan juga terkait dengan asam aminonya. Kesannya sepele, tetapi ini mempengaruhi. Nah, sekarang kita bandingkan ada kasus dari Wuhan pergi ke Amerika, ke Seattle. Ini kasus pertama. Ternyata sudah berubah lagi. Dengan yang Wuhan, dengan yang di Guangdong pun juga berbeda. Artinya, sama-sama orang Cina pergi ke Amerika, dan dia diperiksa di Amerika positif, dengan negara yang sama di Cina, hasilnya pun juga berbeda. Urutan bahasanya. Ini juga sama dengan Amerika. Sesama-sama di Amerika, itu pun juga bisa berubah. Ini juga. Ini apalagi yang paling atas ini adalah pekerja tenaga medis. Ternyata kalau kita merawat pasien, belum tentu virusnya bisa urutannya sama persis. Ada titik-titik pada poin-poin tertentu yang secara kodon tadi, urutan bahasanya ada perubahan. Termasuk ini, dari Beijing, kemudian pertama kali di Belgia, dan dengan di Australia. Sehingga kita bisa lihat, contoh yang paling bawah, tanggal 31 Maret, belum lama, itu urutannya sudah sangat berbeda. Sehingga bisa dikatakan, semakin migrasi perputarannya itu semakin cepat, seiring dengan waktu, maka perubahannya akan semakin cepat. Nah, kita bersyukur setidaknya sudah ada 4.000 sekian yang melaporkan genomnya secara utuh, dan sayangnya Indonesia belum,
tetapi ini setidaknya sudah memberikan gambaran untuk Cina, Eropa, dan Amerika sudah berkontribusi. Nah, kesimpulannya ada di slide ini sebenarnya. Sejak Desember sampai April, itu ada 4.400 genom yang sudah dilaporkan, dan ternyata letak terbanyak terjadinya mutasi itu di open reading frame I atau A, 1A, di mana ini paling toleran. Sedangkan ada satu letak di spike protein yang notabene ini yang tidak toleran terhadap mutasi. Artinya dia sangat konsert, tidak berubah. Nah, ini menarik. Kepentingannya apa? Kepentingannya yang pertama untuk deteksi, tentu pilih yang paling konsert, yang tidak berubah. Jangan memilih yang mudah-mudah berubah. Kalau mudah-mudah berubah untuk deteksi, apa gunanya? Karena terjadi positif palsu atau negatif palsu. Itu yang kita khawatirkan. Begitu juga untuk vaksinasi maupun terapi. Apa yang bisa kita sampaikan di sini? Kami sampaikan tentang update proses uji diagnostik, terapi, dan vaksin secara global. Sampai bulan April kemarin, itu sudah ada 41 tes diagnostik yang diajukan di dunia, dan ada 23 jenis obat yang sudah diujikan secara klinis ke manusia, dan sudah ada 5 jenis vaksin yang sudah diujikan secara klinis di manusia. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Dan sekarang pertanyaannya, jika sudah terjadi mutasi, bagaimana pengaruhnya terhadap pemeriksaan diagnostik tes? Kita tahu sepintas tentang pemeriksaan diagnostik, itu ada 2 mekanisme. Yang pertama, mendeteksi virusnya, atau melihat imun responnya. Yang kalau selama ini menjadi gold standard adalah dengan menggunakan PCR, itu melihat deteksi secara langsung virusnya. Sedangkan ya untuk pendekatan screening ataupun untuk pendekatan riset epidemiologis itu menggunakan rapid test, itu pendekatan antibodiesnya. Nah, ini tentu berbeda tolak ukurnya dan juga cara deteksinya. Ada yang menggunakan harus menggunakan lab khusus, PSC, PSL khusus, ada juga yang mungkin cukup dilakukan di sebelah pasien bisa untuk dideteksi. Sehingga kita sering mendengar istilah point of care. Ini bisa ditenteng. Tapi kalau central lab harus ada di lab dengan segala fasilitas syarat persyaratan khusus. Nah, seperti qPCR ini sekarang menjadi kunci, karena semua yang mau dianggap positif harus melakukan qPCR atau real time PCR, mau disebut sembuh juga harus dengan penegakannya negatif secara PCR. Nah, yang cukup menjanjikan dan bisa dilakukan di puskesmas adalah LAM atau isothermal amplifikasi. Sayangnya, sampai saat ini, penelitiannya sudah ada, tetapi belum mendapatkan lampu hijau oleh WHO. Tetapi ini sangat menjanjikan. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang penegakan yang lain, bisa juga dengan antigen. Jadi, bagian dari virus kita kenali. Nah, tentunya bagian yang conserve, yang tidak berubah tadi, itu yang kita kenali. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah mengukur imunoglobulin G dan imunoglobulin M, itu seperti hanya rapid test yang selama ini kita. Ya. Nah, ini sedikit dibandingkan. Kalau PCR itu biasanya umumnya di hari-hari pertama onsite, ya. Tetapi kalau antibodi itu munculnya belakangan. Dan beberapa kasus ada yang menarik, kadang positif, kemudian negatif, diulang belum nyampe 2 kali berturut, munculnya positif lagi. Karena bisa jadi titernya, jumlah partikel virusnya itu masih dalam kondisi yang sangat sedikit, sehingga munculnya masih negatif. Tetapi sebenarnya di suatu pengambilan, di suatu waktu yang berbeda, bisa jadi positif. Jadi ini serba ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi catatan kami adalah, karakteristik pembentukan antibodi terhadap infeksi mikrobia ini sangat beragam, tergantung pada individu. Sehingga orang mengukur antibodi itu tidak bisa diukur seperti hanya orang mengukur tinggi badan, berat badan, suhu. Antibodi itu tidak bisa terukur secara mudah, sehingga tidak bisa antem kromo kalau bahasa Jawanya seperti itu. Sehingga pemerintah WHO juga menekankan harus menggunakan real-time PCR. Ini berbasis antigen, jadi menggunakan antigen yang ada di virus. Tadi saya sebutkan di S, protein S atau spike-nya, dan juga di nucleocapsid. Ini sudah banyak yang jual, ya, sudah banyak industri yang sudah mulai diproduksi. Tetapi bedanya kalau ini jelas yang dilihat adalah antigennya. Ibarat orang itu hanya mengenali hidungnya, tetapi kan tahu itu manusia.
Kalau antibody itu bekasnya. Oh, ini habis ada tapak kakinya. Bisa jadi ini manusia. Kapan? Kita bisa lihat apakah baru atau lama, IgG atau IgM. Tapi kalau antigen ini, saya ketemu potongan kukunya. Ini potongan kuku manusia, antigen. Karena bagian dari partikel atau di bagian dari virus itu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi soalan, sekarang ini pemeriksaan secara berbasis molekuler. Ini yang kemarin seringkali kita dengar, kenapa harus PCR dan seterusnya. Ini secara singkatnya seperti ini. Proses ini cukup lama, SDM-nya juga harus betul-betul yang berpengalaman, syarat lab-nya juga tidak mudah, sehingga seringkali orang gemes, kenapa kok lama sih? Apa yang terjadi? Dapurnya itu seperti ini. Langkahnya juga step by step, yang ini juga punya resiko terjadi entah itu human error, ataupun terjadi kendala-kendala di laboratorium. Walaupun 70% kendala terjadi di pre-analitik. Tetapi 30% penyumbang problem di diagnostik itu ada di laboratorium. Ini primer yang digunakan, sudah direkomendasikan yang warna biru, yang hijau ini. Yang hijau ini memang sudah dibilang konserv, tidak berubah dibandingkan dengan gen-gen yang lainnya, sehingga harapannya yang konserv ini yang menjadi tolak ukur pemeriksaan uji diagnostik. Ini primer yang diajukan oleh CDC, semua menggunakan primer yang N dan juga menggunakan neokapsid, karena neokapsid itu masuk yang konserv tadi. Ini yang menarik. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini akan muncul atau sudah tersedia tes cepat molekuler. Hampir seperti TB. Kalau kita dengar Gene Expert itu kan TB ya. Tapi kalau yang ini kita gunakan namanya Expert Express SARS-CoV-2. Cuma masalahnya alatnya ada, SDM-nya sudah latihan, lab-nya syaratnya mumpuni, cuma masalahnya satu, cartridge-nya ini yang masih tertahan. Padahal ini hanya waktu 40 menit bisa mendeteksi. Dan itu bisa mendeteksi apakah dia positif, apakah dia negatif, bahkan presumtif. Presumtif ini yang menarik. Presumtif itu bisa jadi corona jenis lain. Misalnya apakah dia SARS atau MERS. Ya, tapi kita menyebutnya presumtif positif. Artinya bisa jadi selain SARS-CoV-2. Itu pun juga terdeteksi. Ini secara simpulannya seperti ini untuk antibody, untuk pemeriksaan diagnostiknya. Nah, yang menarik ternyata hampir 90% company atau industri itu dikuasai Cina untuk pemeriksaan deteksi atau diagnostik. Amerika hanya 29%, disusul Korea Selatan, Singapura, dan seterusnya. Hampir didominasi oleh Cina. Update-nya apa tentang diagnostik? Tadi sudah saya singgung di depan, tetapi sekarang saya perjelas lebih detail lagi. 35% alat berupa PCR. Kemudian 3% ini PCR dengan kombinasi point of care, bisa ditenteng. Kemudian ada 2 yang mengajukan dengan NGS, ini yang lebih, yang tadi saya sampaikan, bisa whole genome, bisa rambut sampai kaki. Dan 1 perusahaan mengajukan alat isotermal, yang tadi saya sebutkan bisa dilakukan di puskesmas. Hanya membutuhkan water bath atau tempat air yang bisa disetting suhunya, itu sangat lebih ini. Ini urutannya, kalau kita bisa lihat. 41 perusahaan sudah mengajukan. Mana yang disetujui, mana yang rontok, ada di sini. Dan semua ini hampir seperti hukum alam. Siapa yang bisa melakukan pemeriksaan cepat, itu biasanya yang lebih berjaya. Kita bisa lihat di sini, ada 1 perusahaan yang mungkin discontinue, karena mungkin sudah kelewatan lama, 72 jam, baru bisa dideteksi. Nah, ini yang masih bertahan sekitar 38. Ya. Kemudian, jika terjadi mutasi, bagaimana pengaruhnya terhadap terapi? Kalau tadi pengaruhnya terhadap deteksi tidak begitu signifikan, karena selama ini untuk deteksi masih menggunakan gen-gen yang conserve. Nah, bagaimana dengan mutasi jika terjadi mutasi pada terapi? Kita juga lihat, tadi gambar ini menjadi jawabannya. Tadi gen-gennya masih yang conserve, yang ada untuk deteksi. Nah, untuk terapi kita lihat, ada banyak jenis obat yang ditawarkan, tidak hanya antiviral, ada juga yang tujuannya adalah untuk menghambat inflamasinya, ya, kemudian mencegah ikatan interleukinnya, atau juga ada yang mencegah supaya virus ini tidak menempel pada host.
ada juga yang mencegah supaya virus ini tidak lepas dan tidak terjadi replikasi. Ada yang juga yang mencegah supaya tidak terjadi proses yang lebih lanjut pada proses replikasinya. Yang paling menjanjikan untuk saat ini adalah remdesivir. Ini yang sepertinya dalam waktu dekat akan menjadi pilihan remdesivir ini untuk dijadikan terapi antiviral. Nah, beberapa obat yang diajukan, 6 diantaranya adalah mengobati simptomnya saja. 12 diantaranya menitik beratkan pada antiinflamasinya. Kemudian 5 mencegah secara replikasinya atau antivirusnya. Nah, kita bisa lihat di sini, tahap preklinik masih banyak ya, tetapi sudah sampai ke fase 4 ini adalah hanya 1. Hanya 1 dan ada 2 yang dilaporkan. Selebihnya, sebagian besar 30 masih dalam proses preklinik. Ini jenis-jenis obat dan fase-fasenya. Kita bisa lihat di sini ada sebanyak ini yang tadi saya sampaikan. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah mengajukan beberapa jenis obat, targetnya apa, kemudian prosesnya sudah sampai mana. Ada yang sampai fase 4, ada yang masih sampai fase 2 dan ketiga, dan juga ada yang masih fase 1, bahkan kebanyakan ada yang masih preklinik. Nah, tadi saya sebutkan, yang cukup menjanjikan adalah remdesivir. Ini di mana sudah masuk ke fase 2, dan ini disokong oleh 3 negara besar. Ada Cina, ada Korea Selatan, dan Amerika. Ini ada garis itu bisa dilihat. Nah, ini sahabatnya, mudah-mudahan 2020 itu tidak akan lama muncul obat ini, sudah bisa dijadikan, bisa ditetapkan sebagai potensi sebagai antiviral. Ini kok ada gambar, ada yang coret-coret di situ. Gimana? Saya tidak coret. Mau dilanjutkan? Ya, baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, ini ada coretan-coretan yang mungkin mohon bagi yang sempat mencoret tadi untuk bisa menghapus, mungkin cukup mengganggu untuk ditampilkan yang lain. Nah, kembali lagi ke sini ya. Kita bisa lihat di sini tadi intinya adalah mutasi memang terjadi, dan itu secara alami pada virus-virus RNA itu umumnya mudah terjadi mutasi. Namun untuk kandidat vaksin, sekarang kita bicara vaksin, proses vaksin ini sebenarnya butuh waktu yang panjang. Mulai dari melihat secara genomiknya atau secara sequencingnya, kemudian mencari di mana titik targetnya untuk dicarikan kandidat vaksin itu. Setelah menjadi produk, baru nanti harus ada perizinan dan ada uji coba, dan nantinya akan dijadikan suatu produk hasil vaksin yang bisa dipasarkan. Ini menarik. Tadi kita sudah lihat bagaimana diagnostik negara Cina mendominasi. Sekarang kita lihat bagaimana siapa yang berpacu dan berburu terhadap produksi vaksin. Ini Amerika Utara, atau di negara-negara Amerika ini yang paling banyak ternyata. Dia lebih maju dan lebih mengejar di bidang vaksin dibanding Eropa maupun Cina. Dan kebanyakan merupakan industri swasta. Akademisi juga ada, perguruan tinggi, ada juga punya pemerintah maupun lembaga-lembaga non-profit, tetapi umumnya adalah industri. Bagaimana kita bisa mengembangkan vaksin? Intinya vaksin adalah secara singkat bentuk pengenalan terhadap tubuh kita bahwasanya ini merupakan patogen, ini merupakan musuh, di mana nanti yang akan bekerja adalah sel T dan sel B. Antibodi kita akan mengenali, oh ternyata ini bukan teman saya, ini penjahat. Oh ini teman saya, bukan penjahat. Itu nanti yang akan mengenali tubuh kita. Oleh karena itu, pendekatan vaksin ada 4 setidaknya, berdasarkan dengan membuat virusnya itu dilemahkan, atau membuat asam nukleotida, atau melalui perantara virus yang lain atau vektor, atau berdasarkan berbasis protein. Nah, sejauh ini yang vaksin yang menggunakan virus, baik itu yang dilemahkan atau yang diinaktifkan, itu memang tidak berbeda, masih dalam lingkup yang sangat sedikit ya, dibanding
protein base. Jadi kalau kita lihat di sini hampir sebagian besar jenis vaksin yang diproduksi atau yang digagas adalah rata-rata protein base. Dibanding dengan, dan setelah itu baru menggunakan vektor virusnya itu sendiri atau viral vector vaksin. Sedangkan untuk protein base ini memang cukup menjanjikan karena tidak begitu mempunyai dampak yang berat bagi tubuh, hanya partikel protein yang kita masukkan, tetapi itu sudah bisa dikenali oleh tubuh, respon imun kita, sehingga kita bisa mengenal kalau ini COVID seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk vaksin ini paling banyak adalah protein base. Bagaimana update-nya? Nah, ini menarik. Ada 41 kandidat vaksin ya yang saat ini sedang dalam proses dan sebagian besar merupakan protein subunit yang diajukan. Ini perusahaan-perusahaan atau industri yang ada. Dari sekian banyak ini ada 6 yang sudah masuk ke fase yang cukup cepat, yaitu di fase 3. Kemudian pertanyaannya adalah, jika sudah terjadi mutasi pada SARS-CoV-2, bagaimana pengaruhnya terhadap diagnostik, terapi, dan vaksin? Ini menjadi judul dalam pertemuan kita kali ini. Jawabannya saya berdasarkan ahli virologi, Profesor Ian Jones, mengatakan bahwasanya virus ini umumnya secara normal, replikasi itu bisa terjadi dengan sendirinya, mutasi itu terjadi secara alami. Sehingga kita tidak perlu kaget karena hal ini. Dan kejadian mutasi tadi itu masih dalam konteks yang laboratoris. Tidak ada outcome klinis yang muncul di situ. Kemudian informasi yang kedua adalah belum ada indikasi sampai betul-betul muncul versi virus yang berbeda. Sehingga dengan demikian, sudahlah, walaupun itu terjadi, karena masih dalam konteks yang sangat kecil, ya, untuk sejauh ini, maka kita tetap jalan terus saja. Apa itu terapinya, apa itu vaksinnya, bahkan untuk deteksinya. Sehingga dengan demikian, jawaban dari hasil diskusi kita kali ini kalau boleh disimpulkan adalah memang terjadi mutasi, namun belum mempunyai efek yang sangat signifikan terkait dengan deteksi, terapi, dan juga vaksinasi. Ini itu yang bisa saya sampaikan di sini. Proses-proses ini menjadi berlomba-lomba, yang rapid test atau diagnostik, bagaimana dia membuat suatu proses kit yang cepat, yang bisa mengakurasinya tinggi, sensitivitasnya tinggi, spesifitasnya tinggi. Begitu juga obat mana yang safe di manusia. Ya. Kadang ini ada yang lompat uji klinisnya mungkin langsung ke human bisa jadi, dan juga vaksin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita berdoa segera berakhir pandemi ini, pagebluk ini. Tetangga kita, Malaysia sudah sholat tarawih besok tanggal 4 dengan syarat-syarat tertentu. Singapura sudah mulai membuka bisnisnya besok Senin, step by step. Insya Allah dalam waktu dekat. Hanya kuncinya hanya satu, kedisiplinan dalam mengatasi virus ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Ludang yang sudah memaparkan bagaimana mulai adanya COVID-19 ini, kemudian bagaimana mutasi itu terjadi sampai saat ini, kemudian bagaimana deteksi dini, terapi, dan vaksin yang mungkin akan bisa muncul di tengah kita. Bapak Ibu silakan, kita masih punya waktu sekitar 1 jam ke depan. Bapak Ibu yang akan mengajukan topik diskusi atau bertanya atau yang lainnya, silakan bisa raise hand, menyebutkan nama dan dari mana. Ada satu yang raise hand, tidak nampak namanya, hanya terlihat icon. Silakan perkenalkan diri. Matur nuwun Dr. Ekor ini. Aldila, Dok. Oh ya, Dr. Aldila. Ini Wakil Ketua MPCC, Dok. Oke. Silakan Dr. Aldila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ludang, makasih Dok presentasinya. Kita semua lagi banyak banget belajar nih tentang COVID-19 yang baru ini, supaya kita bisa betul-betul dengan tepat mengambil treatment atau kebijakan. Dok, yang pertama,
untuk COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kalau sudah terkena, seberapa besar kemungkinan imunitas, Dok? Kemudian yang ketiga, karena dia bermutasi terus, apakah punya dampak buat vaksin? Karena bermutasi terus, apakah vaksinnya misalkan nanti bisa juga menjadi benteng untuk virus yang bermutasi terus-menerus. Mungkin yang mutasi yang kesekian begitu, apakah masih bisa terlindungi kita ya dari COVID-19 ini? Mungkin itu, Dok, 3 dulu saja, Dok. Ya, mohon maaf, yang pertama tadi apa, Dokter Aldila? Oh, yang pertama itu herd immunity, Dok. Terkait dengan ini. Tolong bisa jelaskan, Dok, terkait dengan COVID-19. Kalau kita kumpulkan sebentar, silakan Bapak Ibu yang lain bisa melalui raise hand untuk nanti menyampaikan langsung, atau kalau ada yang ditulis di dalam Zoom group chat, silakan. Pertanyaan dari RSAM, ini rumah sakit Muntilan ya, Aisyah Muntilan. Aisyah Muntilan, ya, Aisyah Muntilan. Jadi sekitar Magelang yang sudah punya PCR di mana saja. Oke, yang lain silakan. Ada yang resen? Sudah. Tolong Dokter Aldila untuk raise hand-nya di. Bisa dijawab dulu, Dokter, silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Dokter Aldira. Jadi herd immunity ini kemarin sempat menjadi isu, bahwasanya istilahnya kalau boleh dibilang herd immunity ini salah satu opsi terakhir sebenarnya. Tetapi kita berharap jangan sampai kita terjadi pembiaran, sehingga justru ini kan hampir seperti di hutan belantara, siapa kuat yang menang. Dan ini konsep ini sebenarnya kan masih kontroversial, dan diharapkan semua dalam artian kita semua itu mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Sehingga kalau saya sendiri, herd immunity ini lebih pada bagaimana nanti dibiarkan, kemudian siapa yang akan punya daya tahan tubuh yang baik itu yang menang. Tetapi ini intinya kan tidak ke arah sana. Herd immunity ini bisa dicegah, jangan sampai ke arah sana, itu dengan cara imobilisasi, atau istilahnya sekarang isolasi. Isolasi tadi bisa dilihat kalau sudah terjadi infeksi, sudah terjadi epicentrum di Wuhan, masih ada warga negara atau warga negara yang berpindah, dampaknya bisa seperti itu. Jadi bisa dilihat kalau semisal saja waktu itu Wuhan betul-betul lockdown, Cina betul-betul lockdown, dan tidak ada yang keluar masuk, itu sebenarnya bisa dicegah. Tapi terbukti dari urutan genomnya sendiri saja, antara yang di Cina, di mana epicentrum itu bermula, dengan di Amerika, dengan di Eropa, dengan di Australia saja, mulai ada perbedaan. Kemudian terkait dengan imunitas sendiri, nah ini harapannya kan kita juga berharap ini sebenarnya coronavirus ini merupakan jenis virus yang 90% merupakan self-limited disease ya. Artinya kita yakin insya Allah dengan daya tahan tubuh kita bagus, ya virus ini akan bisa kita atasi dengan daya tahan tubuh kita yang bagus. Sayangnya mungkin selama ini media lebih menyorot angka kematiannya, sehingga menimbulkan kepanikan. Dan sebenarnya juga orang-orang kalaupun punya daya tahan tubuh yang tidak prima, dengan istilah komorbid, itu sebaiknya juga mengisolasi diri. Begitu juga yang sehat, walaupun kita tahu yang sehat belum tentu ada kepastian dia ada atau tidak virus di dalam tubuhnya, itu juga menahan diri, kedisiplinan untuk tidak kemana-mana terlebih dahulu. Karena terus terang untuk level Jogja saja, ini angkanya sangat tinggi nilainya, kenaikannya maksud saya. Itu sejak adanya pemudik yang mulai dirasakan. Dan ini membuktikan sebenarnya migrasi itu bisa dicegah sejak awal. Mungkin tidak ingin terjebak dalam terminologi lockdown, PSBB, atau slowdown, atau apa. Tetapi intinya adalah
konteksnya di sini kita selalu tekankan isolasi mandiri. Kita belajar dari Malaysia yang hanya 3 minggu saja sudah bisa mengendalikan angkanya, trennya turun. Kemudian Vietnam apalagi, Singapura juga seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan adalah gelombang keduanya. Nah, ini beberapa ahli epidemiologi menyebutkan terjadi gelombang kedua disinyalir bisa terjadi karena mungkin lengah dan sifat isolasi mandirinya juga mungkin dirasa beberapa orang itu betul-betul menjemukan. Nah, ini yang kadang ketidaksabaran ini ya. Sebenarnya idealnya begini, kalau di isolasi mandiri itu dilakukan seiring ya dengan dilakukan kontak tracing. Jadi orangnya di blok, nggak boleh kemana-mana, tapi di sisi lain ada pemeriksaan yang masif terhadap deteksinya. Itu sebenarnya bisa mempersingkat waktu. Artinya mempersingkat supaya pandemi ini cepat berakhir. Tapi kalau ini kan kita terbebani masalah alatnya ada, PCR-nya ada. Kemudian SDM-nya sudah terlatih. Lab-nya sudah nambah. Yang tadinya hanya 10, sekarang ada 84 saya dengar. Tapi masalahnya sekarang kemarin reagennya. Tapi sekarang ini yang tidak kalah penting, justru yang paling ringan atau ya kadang di luar dugaan kita, yaitu cotton swab atau flock swab-nya, kapasnya untuk mengambil nasofaring dan orofaringnya itu. Jadi kemarin cobaan pertama alatnya, kemudian yang kedua reagennya, kemudian yang ketiga VTM-nya atau medianya untuk virus itu. Alhamdulillah 3 ini pelan-pelan diatasi. Nah sekarang yang lebih sepele lagi yaitu swab cotton. Beberapa teman di laboratorium mengeluhkan mulai kekurangan kapasnya itu, dacron itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana ke depannya jika mutasi ini terus-menerus terjadi? Saya akan menjawabnya dengan memberi contoh pada dengue fever atau demam berdarah. Virus dengue ini termasuk virus RNA juga. Dan menariknya, virus dengue ini sejauh ini ada 4 serotipe yang dikenali. Artinya ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Dan itu secara klinis sudah dilakukan penelitian, outcome klinisnya bisa jadi berbeda-beda. DEN 1 misalnya, dia itu outcome klinisnya rendah, tetapi spreader mudah menyerang. Sehingga KLB itu rata-rata DEN 1. DEN 2 dan DEN 3, sebalikannya, dia sebenarnya tidak begitu cepat penularannya, tetapi outcome klinisnya ke arah shock-nya cepat, banyak. Sehingga angka kematiannya juga tinggi pada DEN 2 dan DEN 3. DEN 4 masih belum banyak penelitian. Nah, ini yang sudah kita lihat bersama. Dan negara kita juga negara endemis DB atau demam berdarah. Dan sampai sekarang vaksinnya juga belum bisa mengatasi hal ini. Karena bagaimanapun membuat vaksin dengan serotipe yang berbeda-beda ini juga tantangan. Apakah satu individu disuntik 4 vaksin yang berbeda dalam satu kemasan misalnya. Ini juga belum lagi ADE atau antibody dependent enhancement yang menjadi pertanyaan atau menjadi tantangan tersendiri. Jadi misalnya saya sudah ada kekebalan terhadap DEN 2, tetapi saya digigitnya DEN 1, saya justru akan menjadi manifestasi klinis saya akan lebih berat dengan gigitan yang kedua. Nah ini yang perlu kita lihat, sehingga dengan demikian variasi genetiknya yang ada di dengue ini itu mungkin menjadi kendala sampai saat ini kenapa vaksin itu muncul atau belum berhasil istilahnya seperti itu. Logikanya, normalnya itu untuk membuat vaksin itu butuh waktu yang panjang, bisa sampai 20-30 tahun. Tapi karena ini kan khususnya pandemi, sehingga proses itu bisa dipercepat dengan SDM yang luar biasa. Negara-negara sekarang tadi saya sampaikan sudah berlomba-lomba ke arah sana. Tetapi setidaknya pertanyaan dari Dr. Aldira tadi, apakah terjadi terus-menerus bagaimana? Sejauh ini, dari 4.400 genom yang terkumpul secara lengkap, itu mutasinya masih sangat ringan. Dan bukan di titik yang cukup memberatkan. Artinya titik-titik yang rentan mutasi itu perannya di virus itu tidak begitu tinggi. Beda kalau yang terkena hampir 90%. Itu yang tadi profesor yang saya sebutkan tadi yang menyebutkan, Profesor Yan menyebutkan kalau sampai detik ini belum ada variasi yang betul-betul membedakan dua virus yang berbeda. Kan sejauh ini masih kalau boleh dibilang satu sama lain ada yang berewokan, ada yang enggak, ada yang botak, ada yang gondrong itu saja. Tapi secara fakta,
secara sifat, secara berat badan maupun secara postur sama. Begini. Kalau misalnya tadi dok, J. tadi dokter menyampaikan misalnya dari penelitian Foster April 2020, J. Cina tipe B, Eropa tipe A dan C, Italia tipe C, Amerika tipe A, Indonesia belum ada. Nah, sementara yang tadi memprodusen itu kebanyakan Cina. Kita belum nggak cocok nih, kita yang mana? Nah, ini kira-kira akan cocok nggak dok? Ya, betul. Banyak yang bertanya seperti itu, Dr. Ridwan, ini betul sekali. Karena produsennya, pabrikannya itu negara Cina. Dan itu kemarin juga banyak negara Cina ini diprotes oleh negara-negara Eropa. Karena alat deteksi dininya atau rapid test-nya atau apapun itu mental, tidak cocok dilakukan di sana. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, sayangnya kita masih belum ke arah sana. Sebenarnya saya berharap dalam waktu dekat ini ada satu publikasi yang menunjukkan secara urutan, secara lengkap. Jadi itu bukan hal yang, insya Allah bukan hal yang susah dilakukan, karena kita punya SDM, hanya saja mungkin alatnya bisa di Eijkman atau di alat Litbangkes atau bahkan mungkin di luar pun bisa dilakukan. Tetapi intinya adalah yang kita butuhkan adalah tadi kita punya data yang urutannya lengkap, yang mana itu tadi kita sebut dengan kearifan lokal. Syukur-syukur kalau bikin vaksin, bikin rapid test, atau bikin deteksi yang pas. Yang mana ini khasnya orang Indonesia. Sehingga termasuk nanti vaksinnya pun juga khas yang untuk Indonesia. Ini yang kami coba untuk TB saja dok, tuberkulosis. Itu yang menggunakan kearifan lokal. Strain Indonesia. Ini juga dalam proses. Dan itu tidak mudah, butuh waktu yang lama. Kita di Kementerian Kesehatan ada konsorsium untuk membuat vaksin itu, konsorsium TB salah satu. Itu juga butuh proses yang lama untuk mengambil sampel atau yang mana strain-nya itu Indonesia banget. Untuk yang kedua, ini dari Rumah Sakit Aisyah Muntilan, PCR-nya di mana saja. Nah ini menarik. Kalau Magelang atau Muntilan itu ada regio-regionya, ada mohon nanti bisa dipastikan lagi dengan Dinas Kesehatan setempat ya. Kalau di sini kan berarti di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Apakah nanti dikirim ke Karyadi, Semarang, ataukah ke UNS, atau tidak? Menurut kemungkinan dikirim ke Jogja, bisa di BTKL misalnya, atau di Sasito, atau di RSUGM. Saya tidak tahu persis bagaimana pembagian areanya, karena itu terkait dengan load-nya. Bagaimana suatu lab ini bisa mengerjakan proses running-nya sesuai dengan areanya. Jadi tidak terlalu bludak, tidak terlalu lama nunggunya, sehingga semua bisa tertangani secara cepat. Seperti itu ya harapannya. Terima kasih dok. Untuk selanjutnya sudah ada yang melalui chat dok, dari Pak Budi. Itu menurut prediksi dokter, ini puncaknya di Indonesia ini kapan? Kemarin di laporan yang kemarin di Indonesia itu 10.500-an. Bahkan kemarin WHO juga menetapkan kematian yang secara klinisnya sudah menunjukkan itu sudah masuk. Ini puncaknya kita itu akan kapan dan masa recovery-nya akan kapan? Kemudian ada lagi pertanyaan, Indonesia sudah berhasil. Sudah berhasil. Apakah sudah berhasil melakukan kultur terhadap virus SARS-CoV-2 ini? Kemudian genomnya bagaimana, strain-nya seperti apa, dan bagaimana mutasinya di Indonesia. Silakan dokter. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya lebih pendekatan epidemiologis. Karena ilmu epidemiologis ini mengukur sejauh mana proses penularan ini terjadi, dampaknya, puncaknya, peak-nya kapan, dan kapan recovery atau turunnya. Tapi yang boleh saya sampaikan di sini adalah, kalau di negara-negara lain, sejak awal sudah mulai sangat ketat dalam tadi, kuncinya itu ada 3. Yang ini selalu saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama adalah tracking. Tracking ini mau nggak mau ada satu informasi yang harus diungkap. Minimal tidak sedetail itu, tapi setidaknya diungkap pasien ini inisialnya, kemudian dari mana, itu menjadi penting pada saat kita melakukan tracking. Nah, kemarin di awal-awal Maret kita pertama kali melaporkan kan masih datanya masih tertutup, istilahnya kan belum terbuka seperti sekarang. Sehingga sebenarnya kalau terbuka dari awal seperti yang menarik itu di Singapura itu, walaupun orang bilang Singapura kan cuma sepersekiannya Indonesia atau sepersekiannya Jogja.
Tetapi yang kita apresiasi adalah keterbukaan informasinya. Ini dapatnya dari Wuhan misalnya. Satu pesawat dengan ini, pesawatnya kodenya ini, penumpangnya ini, kemudian di screening, di tracking. Nah, itu tadi. Kemudian kalau sudah di tracking, kunci yang kedua adalah dimonitoring. Nah, sejauh mana negara kita mampu monitoring? Kalau orangnya masih mudik berkeliaran kemana-mana. Domisili KTP dengan domisili tempat tinggal, dengan rujukan BPJS saja berbeda. Ini faktanya seperti itu. Siapa yang memonitoring? Apakah rumah sakit? Ataukah dinas kesehatan? Atau petugas-petugas epidemiologi yang ada di puskesmas? Ini menjadi pertanyaan. Karena masih masyarakat kita masih sangat migrasinya masih sangat tinggi. Sehingga kalau mengatakan kapan ini prediksinya, saya mengutip salah satu ahli di Amerika, menyebutkan bahwa kita tidak bisa men-timeline kapan ini berakhir. Justru virus itu sendiri yang bisa men-timeline. Artinya apa? Ya kita tidak bisa mengukur sejauh mana. Tetapi hitung-hitungan matematika itu bisa dihitung. Sehingga kemarin ada yang menyampaikan, bahkan PP Muhammadiyah sudah menyampaikan penunda atau muktamar itu dengan pertimbangan waktu juga. Desember itu juga ada pertimbangan epidemiologis. Sehingga bisa diprediksi, ada yang menyebutkan Mei sebagai puncak, kemudian nanti akan turun. Biasanya kalau kita belajar dari negara-negara sebelah atau negara-negara lain, recovery-nya 3 bulan setelah peak. Dengan catatan itu betul-betul jor-joran. Jor-joran artinya jor-joran ventilatornya siap, ruang isolasinya siap, rapid test-nya atau PCR-nya siap, dan betul-betul disiplin dalam isolasi. Jadi 3 bulan baru terasa nanti ya kan. Kalau misalnya kita mengikuti beberapa pakar yang menyebutkan Mei, itu sekitar Agustus belakangan itu mudah-mudahan sudah mulai berkurang dengan catatan disiplin. Sekarang yang disiplin tidak ada masyarakatnya, tapi pemegang keputusan atau kebijakan itu harus berani disiplin. Ini menjadi kunci, ya seperti itu. Kalau kemarin awal-awal itu kita bicara bahwa ibarat kita main bola itu menit awal kayak gitu. Nah sekarang kita nggak tahu. Saya sering kali mengistilahkan itu. Kita sekarang nggak tahu nih menit berakhirnya itu bahwa menit kapan ini. Ini kalau boleh dibilang kita sudah mulai ada klaster-klaster baru. Salah satunya yang sekarang baru terasa sekali klaster dari Goa. Itu yang kemarin kalau awal-awal kemarin klaster-klaster dari Bogor ya kita dengar sekarang klaster Goa. Hampir beberapa daerah di Indonesia itu kasus-kasus klaster Goa ini sudah mulai masuk ke PDP. Nah ini yang menjadi kunci. Kita juga tidak bisa tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tapi setidaknya dengan banyaknya klaster-klaster ini juga menyulitkan kita. Bagaimana kita bisa setidaknya memonitor supaya ini tidak kemana-mana terlebih dahulu. Belum lagi kasus-kasus yang secara klinis, laboratoris, radiologis membaik. Terus kemudian apakah perlu kita rawat inap walaupun hasil PCR-nya masih positif? Itu kan juga kembali lagi bagaimana sejauh mana kita berlakukan itu, manajemennya, tata laksananya seperti itu. Jadi sekali lagi tidak ada yang bisa menjawab. Sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak berani menjawab sampai kapan ini berakhir. Karena memang terus terang sangat bergantung pada individu masing-masing. Selama kita insya Allah disiplin, kita berdoa, dan kita tetap berada di rumah, itu insya Allah semakin cepat pandemi ini berakhir. Tapi kalau kita masih bebas berkeliaran, dan kita merasa, toh aku punya daya tahan tubuh kok, nggak perlu pakai masker, nggak perlu takut, itu yang kita khawatirkan justru akan memperpanjang proses pandemi ini. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Dok, terkait dengan kultur virus SARS-CoV-2. Ya. Jadi begini, kultur itu salah satu metode yang paling tinggi tingkatan validasinya, karena betul-betul menumbuhkan virus itu sendiri. Nah, tapi itu pekerjaannya tidak mudah. Indonesia hanya boleh dibilang hanya ada 3 setidaknya. Sedikitnya ada 3 laboratorium yang punya fasilitas untuk mengkultur. Itu dengan BSL 3 di atasnya. Dan itu sejauh ini proses kultur juga tidak mudah karena harus menginfeksi pada sel tertentu yang harus kita siapkan, dan kemudian resikonya juga sangat tinggi saat kita melakukan kultur.
Artinya mungkin bisa jadi teman-teman kita yang di lab itu masih concern pada penanganan untuk deteksi diagnosisnya. Tapi tidak kalah pentingnya, tadi saya sampaikan di awal, setidaknya adalah satu atau sekian dari kita melaporkan whole genome sequencing-nya atau genom secara lengkap, utuh, yang khas ada di Indonesia. Setidaknya adalah. Sehingga kita bisa lihat apakah ada variasi genetik yang sama atau berbeda dengan yang sudah dikirim di internasional. Itu yang tadi 4.400 tadi, apakah ada kemiripannya atau ada perbedaannya di situ. Itu yang menjadi kunci. Sehingga dengan demikian, memang kuncinya ada di situ, kemandirian kita dalam melakukan pembuatan rapid test, pembuatan deteksi, maupun vaksinasi, itu dituntut dengan adanya informasi awal berupa whole genome itu tadi, atau sequence yang secara lengkap itu tadi. Dari situ kita bisa memproduksi vaksin dengan pendekatan kearifan lokal. Terima kasih, Dokter. Bapak Ibu, kita masih punya waktu cukup panjang, masih 30 menit lagi waktu kita. Silakan yang akan bertanya atau ada bahasan yang ingin dipaparkan di sini. Silakan raise hand atau menuliskan pada Zoom group chat. Ada yang bertanya? Dr. Joko Murdianto. Ada pertanyaan dari Dr. Joko Murdianto. Satu, faktor apa yang mempengaruhi mutasi? Apakah secara signifikan berpengaruh terhadap terapi yang diberikan? Turun lagi, coba. Ada lagi? Baru satu. Mungkin. Atau kita jawab dulu satu. Ya, oke. Ya. Silakan Dok, jawab. Ini pertanyaannya sangat menarik, Dr. Joko Murdianto. Jadi faktor apa yang mempengaruhi mutasi? Ya. Ada banyak kemungkinan, karena sebenarnya virus ini karena tadi RNA, dia membacanya juga tidak ada temennya. Kalau double atau DNA itu kan bacanya ada temennya, ada yang koreksi lah kalau ada salah. Ini kan untai tunggal, salah ya langsung keluar, gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah, terkait dengan faktor apa saja, sebenarnya ada banyak hal yang bisa mempengaruhi di hostnya itu sendiri. Artinya di dalam tubuh host, apakah karakter orangnya, dengan gaya hidupnya, lifestyle-nya, gizinya, kemudian yang tidak kalah penting juga beberapa virus yang sudah dilaporkan terjadi mutasi itu juga tergantung dari iklim atau suhu. Sehingga artinya begini, ada perubahan suhu di suatu negara atau di suatu daerah itu juga mempengaruhi karakter dari virus itu. Karena virus itu sebenarnya kalau sudah di luar tubuh manusia itu seperti partikel protein biasa. Dan itu tentunya juga sangat bergantung paparannya, sehingga kalaupun boleh dikata sebenarnya virus itu bisa bertahan lebih lama pada suhu yang dingin. Tetapi juga singkat waktunya bertahannya lebih singkat di suhu yang panas. Tapi bukan berarti kemudian panas itu bebas dari virus. Beda kasusnya. Tetapi di sini sebenarnya virus itu bisa ada di semua iklim. Hanya saja dia bisa bertahan lebih lama di suhu yang lebih dingin. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua rapid dengan adopsi PCR dilakukan, atau intinya apakah apakah memungkinkan deteksi rapid dengan adopsi PCR dilakukan, atau intinya adalah mempercepat waktu deteksi dengan PCR? Ini pertanyaan dari Dr. Joko, masih dari Pak berbeda. Ini Pak Arief dari Unisa, ya. Satu terkait dengan treatment atau terapi remdesivir. Berita yang terbaru menyebutkan kegagalan pengujian clinical trial di Cina. Bagaimana pandangan dokter? Kemudian yang kedua terkait deteksi rapid dengan adopsi PCR. Dan yang ketiga penyembuhan COVID-19 yang disebutkan 12 hari. Apakah memungkinkan untuk lebih panjang waktunya? Karena ada kasus di Italia 4 kali pengujian mingguan masih menunjukkan hasil yang positif. Terima kasih Pak Arief atau Dr. Arief ya. Beliau ini sangat update juga nih dengan kondisi yang ada di luar. Jadi pertama, memang betul remdesivir ini beberapa ilmuwan di Cina melaporkan terjadinya kegagalan atau clinical trial-nya itu ada beberapa yang tidak signifikan. Namun negara-negara Eropa maupun Amerika sangat
antusias untuk melakukan pemeriksaan atau terapi ini atau remdesivir ini sebagai kandidat terapi. Saya tidak tahu secara klinis seperti apa dan mengapa ini bisa berbeda. Apakah di Cina itu dengan kasus klinis, outcome klinisnya jauh lebih baik, ataukah justru di Amerika dengan outcome klinisnya itu memburuk. Tetapi prinsipnya adalah remdesivir ini bentuk antivirus yang menggagalkan proses replikasi. Artinya virus itu tidak akan menjadi satu jadi banyak itu kalau digagalkan. Nah, yang menggagalkan adalah terapi remdesivir ini. Tentu betul tidak serta-merta kita juga melakukan pemberian terapi juga harus ada dasarnya. Dan itu terus-menerus update tentunya. Nah, bahkan kemarin ada yang menyebutkan pemberian kloroquine juga ada yang mempunyai efek samping yang tidak ringan. Dan ini juga perlu dievaluasi terus-menerus. Bahkan ada jurnal terbaru yang menyebutkan pemberian obat dengan golongan dextromertopan itu juga meningkatkan replikasi. Ini baru 2 hari yang lalu jurnalnya itu muncul. Jadi ini untuk terapi memang mau nggak mau kita harus sering mengupdate. Dan tidak heran jika Kemenkes sendiri membuat pedoman ini sampai review keempat. Dan tidak menutup kemungkinan nanti akan ada revisi-revisi yang lain. Karena memang ini perkembangannya sangat cepat dan ini barang baru. Sehingga tentu harus ada kajian-kajian yang mendalam seperti itu. Kemudian apakah mungkin deteksi rapid dengan adopsi PCR? Mungkin, sangat mungkin. Panjenengan bisa lihat istilah LAM atau loop amplification yang tadi isotermal yang tadi itu yang sangat sederhana. Hanya saja reagennya ini masih tadi primernya itu harus 6 atau 3 pasang. Dengan primer 3 pasang ini itu akan membuat target gennya itu benar-benar spesifik. Loop ya berupa lingkaran. Sehingga pendekatannya memang molekuler, tetapi pengerjaannya itu tidak seribet menggunakan PCR. Dengan menggunakan waterbath, dengan kita mainkan suhunya sama seperti PCR. Meltingnya kapan, annulingnya kapan, terus kemudian diturunkan, dan seterusnya. Itu bisa kita mainkan di sana. Sehingga itu bisa dilakukan. Dan pembacaannya mudah. Kalau kita tambahkan dengan cybergreen atau dye yang lain, itu cukup dengan fluorensi. Atau kita lihat pendaranya di UV light. Itu berpendar atau tidak. Ada juga yang mudah mulai mengemas dalam bentuk lateral flow atau kayak PP test seperti itu. Ada juga yang melakukan dengan menganalisa dengan software sehingga seperti halnya kita baca di PCR. Jadi memang betul, adopsinya adalah adopsi molekuler. Punya pendekatannya asam nukleat tidak. Tetapi waktu deteksinya jauh lebih cepat, reagennya tidak begitu ribet, tapi menggunakan VST 2 tetap diprioritaskan karena WHO sudah menekankan untuk membuat RNA ini padat atau membuat RNA ini homogen itu punya risiko juga sehingga tidak mudah dan itu juga harus menggunakan APD level 3 seperti itu. Kemudian terkait dengan waktu penyembuhan COVID disebutkan 12 hari. Apakah memungkinkan lebih untuk waktunya? Jelas. Karena begini, beberapa di Cina saja itu ada yang sampai 40 hari. Ada yang 40 hari itu masih positif. Dan yang menarik ada 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Ini mumpung pertanyaannya nyambung ini. Karena dikatakan di Italia 4 kali pengujian mingguan masih menunjukkan hasil positif. Kemarin pasien di PKU juga seperti itu. Masih menunjukkan hasil positif sudah lebih dari 3 minggu. Sejak pertama kali dia masuk ke rumah sakit. Artinya begini, masih ada 3 opsi kemungkinan. Yang pertama, apakah dia reinfeksi? Reinfeksi ini artinya apa? Dia sebenarnya sudah sembuh, ya, tapi dia bisa tertular. Tertularnya bisa juga waktu dia dirawat atau dia mungkin kontak dengan orang lain yang membawa itu. Jadi terjadi reinfeksi. Yang kedua, yang selain reinfeksi ada juga opsi yang kedua, reaktivasi. Reaktivasi ini apa? Reaktivasi ini virusnya itu sebenarnya masih ada di dalam tubuh kita, tetapi daya tahan tubuh kita yang dominan, yang menonjol, sehingga secara klinis kita seperti hanya orang sembuh, orang sehat. Tetapi sebenarnya virus itu dorman, ada di dalam tubuh kita. Kalaupun kita PCR, barangkali ketemu virusnya, sehingga itu masih memungkinkan positif. Ini yang terjadi di lapangan seringkali berantem, dengan tanda kutip,
dengan pasien. Oh, saya sudah sembuh kok. Kenapa saya harus dipanggil lagi? Kenapa harus saya di-swab? Kenapa kok nggak hasilnya negatif-negatif? Kapan saya bisa bekerja? Padahal saya harusnya bekerja dan seterusnya. Nah, ini kan juga stigma juga. Banyak keluarganya, tetangganya yang sangat-sangat terusik, mungkin istilahnya seperti itu. Ini tidak nyaman bagi pasien. Nah, yang ketiga ini yang di Korea Selatan. Disebutkan salah satu ahli menyebutkan bahwasanya partikel virus ini yang inaktif itu masih ditemukan pada jaringan yang rusak pada permukaan mukosa, baik itu di pernapasan maupun di saluran pernapasan atau di paru. Sehingga partikelnya itu ada, tetapi inaktif sebenarnya. Nah, ini tentu menjadi catatan tersendiri bahwasanya di PCR atau PCR itu sendiri juga tujuannya untuk apa? Apakah hanya melihat ada atau tidak? Tetapi kalau sejauh ini kan masih mengadopsi aturan dari WHO, dikatakan negatif jika memang betul-betul tidak ada. Dan ternyata itu sequel, gejala sisa kerusakan jaringan itu di Korea Selatan masih ada. Masih ditemukan, istilahnya seperti itu. Di feses saja masih bisa bertahan 30 hari lebih. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya virus ini memang berada di dalam tubuh kita tuh cukup lama. Mungkin itu yang saya sampaikan dan terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Masih ada satu, Pak. Yeah. Masih pertanyaan dari Pak Bimantara, Unisa juga. Yeah. Apakah kelangkaan reagen itu hanya terjadi saat ini saja pada kit pada saat terjadi pada kit PCR saja atau pada kit ekstraksi RNA juga? Yeah. Kemudian yang kedua, bagaimana prosedur pemeriksaan di rumah sakit untuk pasien PDP terkait dengan lokasi swab-nya yang beberapa kali terkait dengan lokasi swab, kemudian berapa kali swab yang harus dilakukan, kemudian selama menunggu hasil swab yang agak lama tadi, bagaimana perlakuan pada pasien? Baik. Terima kasih, Pak Bimantara Arif. Pertanyaannya bagus sekali. Ini apakah kelangkaan reagen hanya terjadi pada saat kit PCR saja? Nah, ini menarik. Di awal kita itu sangat terbatas dengan alatnya PCR-nya. Real-time PCR itu bukan hal yang bukan hal yang lazim karena jarang sekali dalam sejarahnya Indonesia itu melakukan diagnosis virus itu sangat jarang sekali. Alatnya. Pertama alatnya. Kemudian sudah mulai dapat bantuan, pemerintah juga tidak tinggal diam, PCR-nya datang. Alatnya, PCR-nya datang. Nah, sekarang menjadi masalah adalah reagennya. Reagen RNA-nya, isolasi RNA-nya, karena ada fase harus mengisolasi dulu. Artinya memisahkan apakah itu campuran dari yang lainnya, tapi yang kita butuhkan RNA-nya saja. Yang kita murnikan RNA saja. Nah, ini butuh namanya isolasi RNA. Nah, ini ternyata isolasi RNA ini juga menjadi keroyokan. Karena perusahaan yang membuat isolasi RNA itu juga paling tidak bisa diekspor ke negara yang membutuhkan. Seperti yang kita mau impor, itu bisa jadi kita juga mendapatkan jatah yang tidak banyak. Artinya mereka akan lebih mementingkan negaranya atau mungkin lebih mementingkan negara lain dibanding negara kita. Kalaupun datang itu 10.000 se-Indonesia, maka bisa dihitung kira-kira Jogja dapat kebagian berapa. Nah, itu kan angkanya jatuh lebih kecil lagi. Sehingga kelangkaan ini tidak hanya pada ekstraksi RNA, tetapi bisa juga terjadi pada saat mungkin yang sekarang ini kita hadapi adalah medianya, PTM-nya. Tetapi PTM-nya alhamdulillah teman-teman di mikrobiologi sudah mulai bisa meracik sendiri, Dok. Jadi kita produksi massal dan kita berharap ke depan untuk kasus atau kelangkaan PTM ini bisa diatasi. Nah, sekarang problemnya kita rasakan minggu terakhir ini ya itu adalah dakronnya atau swab-nya itu. Ya. Karena kenapa harus dakron? Karena dakron ini menarik, kita tidak bisa menggunakan kapas gigi seperti hanya kita menggunakan carpet bag yang ada di pasaran. Karena kapas yang digunakan di pasaran itu, kalau kita men-swab pada nasofaring ataupun orofaring, virus itu akan nempel, tapi kalau menggunakan dakron itu akan mudah lepas. Itu kan butuh disentrifus berapa kali, dengan kecepatan berapa cepat, ya. Satuan gravitasi itu nanti akan lepas. Nah, kalau dakron itu enteng, lepasnya itu cepat, lebih cepat dibanding dengan kapas yang selama ini ada di pasaran. Sehingga ini menjadi catatan tersendiri bagaimana kelangkaan ini baru terasa dalam minggu-minggu ini. Kemudian, bagaimana prosedur pemeriksaan di rumah sakit untuk pasien PDP terkait lokasi swab? Jadi, Jadi pertama, mungkin saya tarik ke belakang dulu. PDP-nya itu PDP mana? PDP
masuk PDB ringan secara klinis atau berat atau sedang. Kalau PDB ringan, PDB sedang di rumah sakit tersebut mumpuni tidak untuk merawat. Artinya apakah ada ventilator dan seterusnya. Jika ada, tentu PDB ringan maupun sedang kita bisa kelola. Ya, itu hanya cukup ruangan isolasi. Itu pun juga ada syaratnya. Harus bertekanan negatif, dengan sirkulasi udara yang jelas, dan keluar masuk orangnya pun juga dengan APD yang lengkap, level 3 dan seterusnya. Nah, kalaupun PDB berat, tentu rumah sakit rujukan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kalau sudah ada PDB masuk rumah sakit, bagaimana pengambilan spesimennya? Tentu tadi sudah saya sampaikan, pengambil spesimen itu juga menjadi kunci. Alatnya sudah ada, SDM-nya sudah canggih, sudah pinter, ya. Kitnya siap, tapi pre-analitiknya, artinya pada saat pengambilan sebelum dikirim ke laboratorium, kita pre-analitik, itu kalau mungkin tidak lihai betul, bisa jadi negatif palsu. Artinya yang harusnya sampai ke nasofaring, tetapi hanya nasalnya saja misalnya. Atau yang harusnya orofaring, tetapi hanya menyentuh uvulannya saja, nggak nyampe ke dalam. Itu juga menjadi terdapat problem nanti kualitas dari spesimen itu. Sehingga lokasi swab-nya juga harus tempat yang khusus, yang aman. Aman bagi siapa? Aman bagi pasien, dan aman bagi pengambil spesimen. Sehingga tadi disebutkan, syukur-syukur syaratnya adalah di WHO atau di WHO maupun di pedoman dari kementerian juga menyebutkan sebaiknya bertekanan negatif, sehingga dengan demikian misal kita menggunakan N95 dengan menggunakan hazmat itu, pasiennya itu karena kita sodok, kita swab di tenggorokan, kemudian dia muntah, batuk atau bersin, kalau di nasofaring itu droplet atau percikan ludahnya ataupun aerob, itu kita kewaspadaan kita menggunakan kewaspadaan airborne. Jadi kita menjaga tubuh kita jangan sampai tertular dari pasien tersebut. Ini yang menjadi tantangan tersendiri, sehingga kebutuhan APD itu mutlak. Kemudian berapa kali diambil swab? Idealnya adalah saat pertama masuk dan hari kedua, selang 24 jam. Diambil 2 lokasi, yang pertama di nasofaring dan di orofaring, seperti itu. Namun yang menarik sekarang sudah mulai ditambah dengan sputum, karena sputum itu mempunyai jumlah virus itu ditemukan di sputum cukup tinggi. Dan sehingga di PKU juga di tempat kami, kita juga menambahkan dahak sputum. Nah, ini menjadi catatan. Kemarin ada pertanyaan bagus dari sejawat. Dok, kalau ada PDP, dia itu TB, kemudian mau dicek BTA, apa ya lab kita mau mengerjakan itu? Nah, ini. Karena di dahak itu ada. Padahal PDP saja, itu ada komorbid, yang salah satunya yang paling banyak di negara kita adalah TB. Nah, tentu teman-teman yang di lab, serta-merta harus berhati-hati menggunakan APD yang betul-betul sesuai standar. Ya. Yang paling penting itu bekerja di laboratorium dengan BSC, ada biosafety cabinetnya, ada yang melindungi, ada meja kerja, meja lab yang ada pelindungnya, ada tekanannya untuk membuang udara di situ, sehingga aman. Tapi kalau yang di teman-teman yang di puskesmas, teman-teman yang ada di klinik, itu juga harus hati-hati betul. Walaupun kisahnya ini kan cuma BTA atau dok, ini cuma lihat BTA-nya saja, ini Zilnesen, ini cuma ngecat sederhana. Tapi lihat, jangan-jangan pasien ini kalau sudah arahnya PDP atau mungkin sudah confirm dia COVID, ya hati-hati betul. Sehingga kita sarankan untuk di laboratorium yang punya biosafety cabinet atau yang punya standar yang lebih tinggi. Itu yang menjadi soal di lapangan seperti itu. Kemudian berapa kali dilakukan, selama ya tadi 2 hari, kemudian untuk saat ini alhamdulillah di Jogja itu 3 hari, 4 hari paling lama itu hasil sudah bisa keluar. Ya, ini yang kita syukuri. Karena di Jogja ada 3 laboratorium yang bisa mengerjakan itu, satu RSAUGM dan juga PTKL. Di Modo itu sudah ada 3 lab itu sudah jauh itu bisa. Kalau kita lihat update tiap hari itu kan yang menunggu proses uji itu kan semakin lama semakin berkurang. Tadi antriannya 200, sekarang sekitar 40-an. Ini yang luar biasa sekali, dan harapannya insya Allah kitnya masih ada, reagennya masih ada, SDM-nya tidak capek, sehat semua, seperti itu, walaupun pasiennya berangkat naik, seperti itu. Jadi tadi jawabannya seperti itu, dan untuk mengatakan dia negatif atau sembuh, maksud saya sembuh, harus juga dilakukan uji PCR dengan pemeriksaan 2 kali berturut-turut dikatakan hasilnya negatif. Ya, ini yang menjadi soal. Kadang klinis membaik, laboratoris membaik, radiologis membaik, pasien merasa sehat, tetapi hasilnya masih positif. Ini harus isolasi, betul-betul isolasinya ketat seperti itu. Tadi masih ada kelanjutannya dok.
kalau misalnya masih menunggu, selama menunggu hasil ini, bagaimana perlakuan terhadap pasiennya? Ya, intinya pasiennya harus isolasi. Dia menggunakan masker dan tidak diperkenankan ke mana-mana. Bahkan keluarga terdekatnya pun juga sebaiknya kita tracing ya, atau kita lakukan pemeriksaan. Entah yang sederhana berupa rapid test untuk melihat antibodinya, atau syukur-syukur bisa dilakukan swab jika ada indikasi klinis ke arah PDP tentunya. Nah, ini menjadi penting bagaimana harusnya yang merasa tadi positif itu juga berterus terang. Itu yang menjadi kunci. Kenapa selama ini banyak kejadian yang tidak mau jujur, ya mungkin bahkan sudah jujur pun diisolasi kabur. Itu kan juga sering kan terjadi. Sudah jujur, diisolasi nggak betah kabur. Nah ini melihat fenomena yang ada, pemberitaan yang luar biasa, orang jadi malas untuk berkata jujur. Ini yang menjadi tantangan. Dan mau jangan dikorbankan. Ini ibaratnya perang dengan saudara sendiri kalau misalnya tidak jujur dengan tenaga medis, itu yang menjadi soal. Jadi mohon keterbukaannya, siapapun yang mengikuti acara ini, tolong disampaikan ke masyarakat terdekat, bahasanya harus senantiasa jujur, bercerita kronologisnya, jangan ada yang ditutupi, walaupun dia berada di tempat zona merah, atau bertemu dengan orang yang terduga positif, ataupun yang dirawat dengan riwayat COVID, itu mohon disampaikan. Sehingga selama dia menunggu hasil, ya daya tahan tubuhnya ditingkatkan, olahraganya yang dimaksimalkan. Olahraga itu tidak harus di lapangan ya, setidaknya melakukan pekerjaan rumah juga salah satu olahraga, masker juga, kemudian vitamin juga diberikan supaya setidaknya imunitasnya itu tetap terjaga, meningkat sambil nunggu hasilnya. Insya Allah biasanya jika seperti itu hasil negatif, pasien akan dinyatakan sembuh. Oke, ini masih ada beberapa dok, ya masih ada beberapa. Harus dinaikkan lagi ke atas. Ya, jadi yang sebelumnya masalah protokol sudah bagus, tapi rapid test tidak tersedia atau ketersediaan rapid testnya ini di daerah kurang. Ya, jadi Pak Marzuki Abdul betul sekali ya, protokol sudah jelas, definisi indikasi untuk pemeriksaan juga sudah jelas. Tetapi kadang sekali lagi saya sampaikan, rapid test ini bukan untuk diagnosis Pak. Jadi rapid test ini lebih pada pendekatan epidemiologis, kemudian epidemiologis ataupun surveillance. Kapan suatu ketika suatu daerah dinyatakan itu menjadi zona merah, transmisi, tracing, dan kontak tracing tadi yang kita sebut dengan pendekatan rapid test. Jadi bukan berarti kalau rapid test itu positif kemudian dia positif COVID. Ini yang seringkali media massa menyebutkan, kalau kita baca beritanya atau reporternya bilang judul beritanya positif 19, ternyata positifnya di situ adalah rapid test, bukan PCR. Ini yang seringkali salah paham di situ. Sehingga pada prinsipnya adalah saat ini sudah mulai rapid test itu kan khususnya idealnya itu digunakan karena ketersediaan terbatas untuk tenaga medis, di mana kita yang ada di berdekatan dengan pasien itu ya setidaknya kita pengen tahu apakah tubuh kita ini yang punya antibodi itu atau tidak. Sehingga ini menjadi kunci, dan masyarakat tentunya tidak terlalu khawatir kemudian harus memborong rapid test, bahkan harus memeriksakan diri. Semestinya dengan daya tahan tubuh kita baik dan kita selama ini isolasi mandiri dengan baik, insya Allah kita terbebas dari situ. Sehingga bagi kelompok rentan yang notabene termasuk seperti tenaga medis, itu ya seyogyanya rapid test itu digunakan seperti itu. Masih ada beberapa dok. Dari Mbak Afifah ini terkait sudah reinfeksi, kemudian positif lagi, ini dinyatakan sembuh sehingga kemungkinan dapat menginfeksi orang lain. Nah, bagaimana treatmentnya? Apakah sama dengan sebelumnya? Ya, pertanyaannya menarik sekali. Jadi Bu Afifah Nurul ini ya, jadi beberapa kasus memang ada yang menyebutkan pasien ini sudah dinyatakan sembuh, tetapi di dalam tubuhnya itu masih membawa virus itu. Atau sebaliknya, ada orang yang mungkin membawa virus itu tapi OTG, orang tanpa gejala. Kemudian dia menginfeksi lagi ke orang lain. Apakah treatmentnya sama? Tentu pertanyaan yang sebelum saya menjawab itu adalah bagaimana kita mendiagnosis itu. Kalau pemeriksaannya, diagnosisnya itu dengan menggunakan PCR, maka kita lebih tegakkan secara diagnostik yang memang menderita confirm COVID-19. Nah, kaitannya dengan itu, kalau memang tegak secara diagnostik dengan PCR dia COVID-19, maka tentu treatmentnya tidak berbeda dengan yang lain. Hanya saja, kalau pendekatannya kita adalah
penasaran ya, atau istilahnya pendekatan penelitian itu pasti penasaran. Apakah orang yang menulari tadi dengan yang kita tertular tadi itu strain-nya atau genomnya itu sama atau tidak. Nah itu monggo-monggo saja, karena di luar negeri sudah banyak kasus dilakukan penelitian itu, bahkan dengan tenaga medis pun yang merawat pasien dibandingkan dengan pasiennya dengan tenaga medis yang positif sama COVID, virusnya aja genomnya berbeda, ada sedikit perbedaan di situ. Nah itu pendekatannya pendekatan penelitian. Tetapi kalau saat ini saya rasa untuk treatmentnya tidak berbeda, artinya simptomatis ya, karena kita masih nunggu mana yang menjadi pilihan. Apakah tadi chloroquine sebagai pilihan, ataukah remdesivir sebagai pilihan, atau bahkan yang selama ini kita dengar obat-obat yang mencegah antiinflamasi seperti yang irbesartan atau AC2-nya itu, yang obat-obat untuk hipertensi itu juga dipilih. Nah, tentu ini yang bisa memutuskan adalah dokter yang merawat. Karena klinisnya bagaimana? Apakah dia punya komorbid? Kalau punya komorbidnya yang harus diatasi terlebih dahulu. Misalnya dengan DM, dengan CA, dengan karsinoma keganasan. Tentu ini jauh lebih memperburuk kondisinya dibanding orang dengan tanpa komorbid itu. Dan angka kesembuhannya pada orang-orang komorbid sangat tinggi. Sehingga tidak perlu khawatir treatmentnya itu pun dengan isolasi diri, itu pun juga cukup membuat permasalahan sebenarnya bisa berakhir. Kuncinya itu sederhana. Ini penyakit sebenarnya murah meriah ini. Hanya bisa diatasi dengan satu, isolasi mandiri, tidak kemana-mana. Yang kedua, cuci tangan. Sudah. Jauhi kontak, jauhi keramaian, menggunakan masker, hindari zona-T, 2 mata, hidung, dan mulut. Artinya kalau setelah saya bersalaman atau saya menyentuh suatu tempat yang kita tidak tahu di situ ada partikel virusnya, kalau tidak sengaja mau sadar kita pegang mata kita, hidung kita, mulut kita, tanpa cuci tangan, itu bisa menimbulkan infeksi. Sehingga sebenarnya bisa dicegah kalau kita disiplin tadi saya sampaikan seperti itu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir, Dok. Yeah. Nah, ini alfabetnya, Dok. Nah, tipe tadi ABC, di Wuhan itu tipe B. Jangan-jangan dari tempat lain, Dok. Sebelumnya kayak gitu ya. Ini pertanyaannya seperti itu. Kemudian bagaimana ceritanya kok dari hewan menjadi ke manusia, sekarang bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Semula kan dari terenggiling, dari kelelawar dan lain sebagainya, sekarang dari manusia ke manusia. Ini pertanyaan Pak Benny dari Bogor. Oke, terima kasih Pak Benny, pertanyaannya sangat menarik. Jadi yang pertama tipe tadi ya, penyebutan A, B, dan C ini tidak saklek Pak, karena memang mungkin peneliti ini dari Amerika, sehingga urutannya mungkin A dan B dan seterusnya. Tapi saya belum memastikan apakah sebutan A, B, C ini apakah berdasarkan urutan kejadian dari epicentrumnya. Tetapi intinya adalah memang sejauh ini asalnya masih dimungkinkan dari pertama kali dilaporkan, yaitu di Cina atau di Wuhan. Tapi kan muncul pertanyaan besarnya, apakah ini alami atau buatan manusia? Yang seringkali muncul. Beberapa ada yang menganggap ini suatu buatan yang kesengajaan, jadi hasil dari upaya senjata biologis misalnya, atau ini betul-betul alami, terjadi di natural karena mutasi dan seterusnya. Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu dan saya baca masih menganggap ini sebagai alami, jauh dari buatan manusia dan seterusnya. Dan apa dampaknya? Kalau tadi ditanyakan asalnya dari mana? Kalau bukan dari Cina ya, sejauh ini masih dari sana. Dan itu erat kaitannya dengan kasusnya. Epicentrum pertama kan terjadi di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana coronavirus bisa berpindah dari hewan ke manusia? Ini ada banyak pertanyaan juga yang seperti itu. Ini bisa jadi karena kita kontak langsung dengan hewan itu. Virus itu tidak bisa mengenali kok, ini hewan, ini manusia. Tetapi virus itu hanya bisa mengenali kalau ada reseptornya. Nah, masalahnya adalah virus ini mempunyai reseptor yang bisa nempel di hewan dan juga bisa nempel di manusia. Nah, virus ini sekarang pertanyaannya, apakah dari manusia ini dekat dengan vektor itu atau tidak? Makanya kalau kita kembali lagi ke SARS yang pertama, kemudian kita kembali lagi ke MERS yang tahun 2012-2010 itu, karena perantaranya adalah onta atau binatang khas dari Timur Tengah. Waktu itu mungkin berinteraksi langsung dan seterusnya. Kalau kemarin yang kita dengar dari COVID ini kelelawar, ada yang menduga ini karena konsumsi, ya. Kan waktu itu sangat booming, sangat viral sekali. Orang sana mengkonsumsi sup yang dari kelelawar, kemudian mengkonsumsi binatang-binatang yang tidak lazimnya kita muslim konsumsi. Itu yang menjadi soal. Apakah jangan-jangan virus itu mengenali kita itu seolah-olah seperti halnya binatang yang sebagai perantaranya dia.
Itu yang pertama kali terjadi. Nah, masalahnya adalah setelah orang terpapar, ini yang kena bisa semuanya. Karena penularannya human to human. Beda dengan flu babi, flu babi atau flu burung, ya, solusinya pasar burung, pasar hewan ditutup. Itu selesai. Burung-burungnya dilepas, dibakar, dan seterusnya. Tapi ini nggak bisa. Ini human to human sudah terjadi. Dan ini sangat super spreader. Ini menjadi pandemi kedua yang terbesar setelah tahun 1918, yaitu swine flu atau flu Spanyol. Dan ini termasuk juga kasus pandemi terbesar corona setelah MERS dan SARS sebelumnya. Seperti itu. Dan atau kontak langsung dari ini sudah saya jawab ya. Jadi besar kemungkinan seperti itu, tetapi intinya ya kita ini termasuk orang-orang yang kena dari human to human, ya. Bukan kita mengkonsumsi dari binatang tersebut atau kontak tersebut. Ya. Jadi bisa dipastikan ini sudah lagi terjadi dari orang ke orang dan sangat-sangat cepat, sehingga tidak heran kalau kemarin kita baca di berita itu satu penumpang travel bisa terkena semuanya gara-gara satu orang. Sebenarnya ada syaratnya, beberapa referensi saya baca, ada yang kontak aktif, ya. Kemudian dalam waktu 10 menit, dalam jarak kurang dari 1,5 meter, itu punya potensi yang tinggi untuk tertular. Sehingga kami di rumah sakit juga tekankan ruang tunggu, ruang rawat inap, maupun ruang di mana kontak antara komunikasi dokter dengan pasien, walaupun kita rapat di forum-forum itu pun juga jaraknya 1 sampai 1,5 meter itu dari hal tersebut, karena penularannya sudah dari manusia ke manusia. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Beni yang di Bogor. Terima kasih, Dr. Ludang. Bapak Ibu, mungkin kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini. Saya tidak bisa menyimpulkan mungkin dengan baik, Dok, karena luas sekali apa yang kita diskusikan pada hari ini. Tapi intinya kita belum bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Tergantung pada kita, bagaimana tracing, monitoring, bagaimana kedisiplinan kita. Dua hal yang tadi dokter tekankan adalah stay at home dan cuci tangan. Itu mungkin menjadi dua hal yang kunci untuk kita bisa berpartisipasi dalam mengakhiri pandemi ini. Namun beberapa juga kita lihat kekhawatiran. Kita melihat di Jakarta sudah mulai landai, tapi di daerah sudah harus bersiap-siap nih, seperti ini. Nah, mungkin untuk closing, Dok, sebelum kita akhiri, kita ucapkan perpisahan salam pisah kepada peserta diskusi hari ini. Monggo silakan, mungkin masih ada 1-2 menit untuk closing. Silakan, Dokter. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Partisipasi Bapak Ibu semuanya, ya, baik langsung melalui Zoom maupun melalui aplikasi apapun itu yang ada di kanal Muhammadiyah. Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah apapun yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat. Intinya kita tetap berada di rumah, kita tetap menjaga keluarga kita terdekat kita dengan baik, kita tetap menjaga perilaku kita dengan hidup bersih dan sehat, dan yang tidak kalah penting kita berdoa dan senantiasa berdoa. Alhamdulillah kita masuk ke bulan Ramadan ini, kita berdoa. Kita juga pengen sih tarawih bareng, kita pengen sholat bareng, kita pengen bagi zakat langsung. Dengan berdoa, insya Allah maghrib begini bisa lewat. Tapi kuncinya sekali lagi, ini tidak hanya satu orang yang menentukan, tapi harus bersama-sama. Di sini kita diuji kebersamaannya, di sini kita diuji solidaritasnya, di mana satu sama lain mengendalikan diri, satu sama lain disiplin supaya tetap berada di rumah, tidak nekat mudik, tidak keluar rumah bagi mereka yang mungkin barusan pulang dari zona merah dan tidak ingin merepotkan siapa-siapa. Dan setidaknya kita juga bertahan dengan apa adanya ini, APD yang terbatas, PCR dan seterusnya yang terbatas, dan insya Allah ke depan kita akan bisa melewati fase ini dengan cepat, bisa melewati ini dengan sehat dan tidak kurang suatu apa. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya, dengan topik-topik yang lain, tergantung nanti bagaimana apa yang terjadi di lapangan, terutama khususnya yang update perlu yang kita bahas di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus terang saya juga masih banyak kurangnya, saya masih belajar hal yang baru ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
optimismenya dalam memberikan materi ini kepada kita. Beliau sampai mengatakan bahwa harus berkejaran atau berlomba dengan kecepatan mutasi untuk menyusun materi yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagi saudara kita yang belum sempat mengikuti acara pada hari ini, baik melalui Zoom maupun tayangan langsung di Facebook, Bapak Ibu bisa menyaksikan live stream-nya di YouTube Muhammadiyah Channel maupun di Facebook Persyarikatan Muhammadiyah, Facebook MCCC PP Muhammadiyah, dan Facebook MDMC Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Eko Rini Listiawati, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, mohon izin untuk undur diri. Sampai bertemu pada COVID Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.